Halo semua, welcome to Celoteh Ruby, wadah di mana gue mencoba mengutarakan pemikiran gue dalam perjalanan menjadi manusia. Seperti kata my dear friend and teacher Mbak Ita di salah satu post sosmednya, no action, nothing happen. Tugas kita sebagai manusia bukanlah untuk berhasil, melainkan untuk mencoba. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan cara untuk berhasil. Jadi jangan ragu lagi, lakukan. So that is why I'm doing it. Gue mau yang menjadikan angan-angan gue sebagai action supaya batin gue gak penasaran dan mungkin bisa bahagia karena gue take action. Semoga celotehan gue bisa menemani kalian semua yang sedang beraktivitas atau yang ingin merasa ditemani. Jadi beberapa menit yang lalu gue menemukan aplikasi ini dan ya gue mau mencoba menggunakan platform ini untuk recording podcast gue ke depannya. Let's see what happens. So now you guys can see my face. Dan ya, konten tetap sebulan sekali. Konten sebulan sekali kita kali ini kembali ke segmen People I Cherish dengan judul Warmth of a Mother. Sebelum bulan ini sebenarnya gue mau melanjutkan segmen For Fun Story Time, tapi ternyata semesta berkata lain. Awal Desember ini ada teman gue di Instagram share story-nya kalau Desember itu bulan dimana dia kehilangan orang-orang terdekatnya. I kind of agree with him karena gue juga kehilangan people I cherish on this month. Pak D dan kalau nggak salah yang ngerti gue pass away on December. Juga Pak Ubay, tukang daging kesayangan gue, pun meninggal di bulan ini. Pak Ubay berjasa banget dalam memenuhi kebutuhan MPASI anak gue, MPASI anak gue. Daging sapinya tuh selalu bagus-bagus. Seumur-umur beli daging, gue merasa daging Pak Ubay itu yang paling the freshest lah. Gue pernah lupa ninggalin daging sekitar 5 jam, udah deg-degan kalau kayak dagingnya bakal busuk gitu. Ternyata enggak guys, tetap bagus dan rasanya pun juga kayak sama aja. Ya itu amazed banget sih gue. Bagi yang sering ke pasar basah dan supermarket, you know what I mean. Gue juga memberanikan diri beli hati sapi juga di dia. Kan harus pesen gitu, gue pesen hati sapinya. Itu tuh sama sekali pas gue buka dari kantongnya tuh nggak bau anyir sama sekali, dan dimasak tuh nggak keras, pokoknya mantep banget sampai suami gue tuh ngabisin sebagian besar porsi masakan hati sapi itu, bukan hati ayam ya. Gue pikir gue bakal tetap bisa beli dari waktu ke waktu, tentu ya gue banyak punya planning untuk membeli daging di Pak Ubay mungkin selama gue hidup, tapi realita berkata lain. Terakhir beli gue hampir telat. Pak Ubay itu udah
beresin semua dagingnya. Biasanya tuh cuman sebagian aja, masih ada yang digantung-gantung gitu. Tapi hari itu sih benar-benar udah di wrap semua, udah ditaruh di atas motornya. Dan gue tanya, kok udah diberesin sih Pak, buru-buru amat, tumben gitu. Terus dia bilang, nggak enak badan nih, nggak enak badan dan mau buru-buru pulang gitu kan. Ya udah, gue tetap beli sih. Terus biasanya kalau dia sakit tuh suka semingguan atau 2 mingguan. Gue nggak ada prasangka aneh-aneh karena Pak Ubay juga tuh masih rentang sekitar 40-an atau 50-an gitu ya, masih usia produktif lah. Karena udah 2 kali nggak ada, terus habis itu suami gue spontan pengen beli susu kedelai. Nah, untuk yang jualan susu kedelai ini tuh temen nongkrongnya dia, biasanya suka ngobrol-ngobrol gitu. Bahkan gue juga pernah dilayanin Pak Ubay bungkusnya susu kedelai karena yang jual susu kedelai itu lagi cari beli sedotan di warung lain gitu kan. Nah terus tiba-tiba suami gue tuh ngetuk, Pak Ubay mana ya, kok nggak kelihatan. Terus habis itu masnya tuh flat aja bilang meninggal. Gue langsung kayak, hah beneran gitu kan, ke yang jual susu kedelai ini. Astagfirullah. Respon spontan gue adalah, hah beneran, astagfirullah. Terus dibalas lagi, iya beneran meninggal. Gue bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata pas terakhir gak enak badan itu, dia gak lama dari situ tuh dia dirawat di rumah sakit. Katanya sakit lambungnya tuh kambuh, dan ya dari situ kondisinya menurun dan pass away. Pak Ubay, terima kasih udah menghadirkan daging sapi lokal terbaik yang pernah saya beli, dan selalu sabar dengan kuantitas yang saya beli, karena ya saya dan suami cuma butuh sesekali makan daging sapi, dan juga saya beli daging sapi untuk memenuhi kebutuhan protein anak saya. Ya sangat-sangat terima kasih kepada Bapak, selalu bisa milihin daging terbaik walaupun saya beli dengan kuantitas sedikit. Ya sampai sekarang sih lapaknya masih kosong, belum ada yang gantiin lagi. Oke. Sekarang masuk ke pembicaraan sesuai judul segmen kali ini. Ya pasti kalian wondering, ini judulnya War of Mother, tapi kok kenapa cerita sampai tukang daging ya? Ya itu I think something that I like to tell you guys before getting into the main story. Tutup tahun kali ini, sosok ibu yang gue longing for, Bu Nila, dosen gue, juga berpulang di bulan Desember ini. Memang Desember itu banyak pemberitaan tentang kematian, tapi bagi gue Desember sama seperti bulan lainnya ya. Gue gak membuat Desember itu sebagai a month of mourning atau berduka. Mungkin pandangan gue berbeda dengan kalian, ya itu wajar lah. Kehilangan orang yang kita sayangi itu berat, dan gue juga memang sedih, tapi menyalahkan bulan Desember juga kurang bijak.
gue berpandangan kematian adalah dimana kita totally udah gak bisa berinteraksi atau menghubungi orang tersebut di dunia ini gimana pun caranya, karena jasad dan jiwanya udah terpisah. Tentu aja proses grief itu gak sebentar. Dari masa orang tersebut yang biasa selalu ada cara untuk kita kontak kembali kalau kangen, kata kita kembali kalau kita kangen, sampai gak bisa sama sekali. Ya, the present is gone. Walaupun ya ada jasad di situ, tapi udah nggak bisa berinteraksi lagi, nggak bisa ngomong, udah kayak ya flat aja sebuah jasad gitu. Alasannya ya sebuah kuburan. Ya itu dari pandangan gue. Mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung. Cuma bisa menang dalam diam ya. Waktu pertama baca beritanya gue tuh bingung ini benar atau enggak beritanya. Gue gak mau percaya sampai udah tervalidasi. Gue menghubungi beberapa orang yang bisa memvalidasi itu. Tapi gue juga gak terlalu surprise karena beberapa kali tanya kabar dan ajak ketemuan, Bu Nila cerita dia tuh suka habis sakit atau lagi sakit. Jadi ya I kind of understand. Bu Nila bilang flu terakhir gue kontak, tapi ternyata itu tuh is more than that. Pas tukar cerita dengan adiknya Bu Nila di rumah duka. Karena waktu baru dapet kabarnya dan terkonfirmasi, itu update-nya adalah baru dimandikan siang, jadi gue gak memutuskan untuk buru-buru datang karena pasti final setup-nya baru selesai. Walaupun awalnya gue pengen buru-buru kesana, ya tapi juga kesana pasti juga gak akan ketemu kan, masih dalam proses dalam proses segala administrasinya, segala proses pemandiannya. Tentu ya kan gue bukan intermediate family ya, gue harus menunggu kabar dari family-nya langsung. Terus gue bilang ke suami kalau gue mau datang the next day. Gue gak mau tahu, pokoknya gue merasa harus datang. Surprisingly, suami nawarin untuk pakai sisa cutinya buat nemenin. Ya nemenin / nganterin juga. Dan nganterin bukan / nganterin. Gue bilang ya terserah lah, karena gue juga menyadari bahwa gue yang berkepentingan di sini, bukan suami gue. Jadi gue nggak mau maksa orang buat gue, padahal itu urusan gue gitu. Gue yang paling pengen gitu. Oke. Ternyata ya dia voluntarily mau nemenin. Makasih Tuhan dan semesta udah memperlancar rencanaku. Besoknya gue berangkat setelah sarapan dan siap-siap sampai rumah duka hampir jam makan siang ya, you know lah. Jakarta trafficnya kayak apa. Saat gue udah sampai depan petinya, gue bilang dalam hati, Bu Nila, aku udah sampai. Akhirnya kita ketemu lagi setelah mau janjian gak jadi-jadi. Ya it's unfortunate ya kita ketemuannya di sini.
Makasih Bu Nila udah jadi sosok ibu yang hangat selama ini. Gue lihat lagi jasadnya untuk terakhir kalinya. Gue berpendapat Bu Nila cantik, rambut, dandanan, dan outfitnya sangat Bu Nila banget ya. Tiap kali gue lihat dia berdandan ya seperti itulah. And later on gue dikasih tahu kalau anak perempuannya Bu Nila yang dandanin. So ya gue langsung ya pantas lah gitu. Sangat mengerti Bu Nila banget gitu. Setelah gue merasa cukup ya spending time dekat jasadnya, gue duduk di barisan depan karena nunggu Kasari datang. Tiba-tiba gue diajak salaman sama seorang ibu-ibu, tanya gue tuh siapa, terus gue bilang gue muridnya ya, karena gue nggak expect ada tiba-tiba orang ngobrol nanya gue siapa. Terus gue ralat mahasiswanya ya. Perbedaan kosakata sebenarnya juga artinya sama aja ya. Dan ternyata ya pokoknya gue bilang mahasiswanya juga sempet kerja bareng juga ya, kita sempet ada project bareng. Ternyata ibu itu adiknya Bu Nila, namanya Bu Marina. Awal cerita gue pernah diceritain Bu Nila tentang teddy bear yang pernah dia kasih ke keponakannya, tapi pas udah keponakannya dewasa teddy bearnya itu kan udah nganggur, tapi Bu Nila tuh masih kayak sayang dengan teddy bearnya, jadi teddy bearnya diambil lagi dan dibawa pulang lagi ke Jakarta. Keponakannya itu keluarga Bu Marina ini di Semarang, karena aslinya Bu Nila pun juga dari Semarang, tapi Bu Nila berkarir dan juga berkeluarga di Jakarta. Kebetulan terus terus habis itu kan Bu Marina tuh boneka beruang yang hitam itu ya. Dan ternyata gue tahu teddy bearnya itu warna hitam, dan itu tuh ternyata anaknya Bu Marina. Kebetulan yang sangat sweet nggak sih Kak? Padahal tuh Bu Nila tuh ceritanya random aja pas 2019, ternyata itu bisa jadi bahan obrolan yang tepat sama orang yang tepat. Ya, terima kasih Tuhan semesta dan Bu Nila udah setting ini beserta benang-benang merahnya. Gue sangat surprise, ternyata gue ngobrol sama orang yang waktu itu diceritain Bu Nila. Terus ngobrol tentang Bu Nila, kasih tunjuk rumah masa kecilnya pas waktu di mobil rental mau keliling Semarang, karena waktu itu kita ada conference. Terus ngobrolin si Ucrit, kucing di rumah Bu Nila yang lebih dekat dengan suaminya. Ya, kucing punya favoritism sih, I can't deny that cause I have cats. Dan terus aku bilang tahun ini aku ngajak ketemuan tapi gak jadi-jadi, dan dari situ diceritain perawatan yang dijalani Bu Nila tahun ini, dan itu tuh ternyata gak hanya sekedar flu dan lambung yang selama ini aku tahu yang diceritain Bu Nila. Ya, gue ada merasa guilty feeling juga jadinya.
Terus obrolan lain pun mengalir gitu aja, ngobrol-ngobrol terus sampailah ya Kasari datang dan tamu lain datang, jadi Bu Marina juga harus nyapa tamu-tamu lainnya. Terus habis itu gue kenalin Kasari ke Bu Marina dan juga Sharon juga ke Bu Marina. Terus waktu mau pulang, gue dan Kasari pamit di depan jasad Bu Nila. Gue bilang, Bu, aku sama Kasari pulang dulu ya. Selamat jalan Bu Nila, terima kasih atas segala selama ini. Terus ya pas di mobil ternyata playlist suami lagi automatically play lagu Jepang dengan judul Goodbye. Penyanyinya nggak tahu, jangan tanya gue karena tulisannya pakai tulisan kanji dan gue nggak bisa baca. Ya gue pernah belajar bahasa Jepang but not at that level ya, dan gue udah lupa. Tapi kok ya maksudnya tuh kayak ngepas banget gak sih ya, mungkin that's one of the way Bu Nila replied my farewell. Ya, that's my interpretation ya. Kalau kalian mau hal mistis lainnya, I don't know. Kalau kalian mengartikan yang lain sih ya silahkan, bebas, but it was sweet moment for me. Mengenang kembali pertemuan awal dengan Bu Nila, maksudnya yang ngobrol tatap muka itu di bilik kerjanya ya. Lo pasti kan kalau di kampus ya kenal ini dosen ini, tapi lo nggak pernah berinteraksi, nggak pernah ngobrol ya. Gue nggak anggap itu gue kenal, gue hanya tahu gitu. Kenal tuh lo kenal seseorang tuh mendalam, sukanya apa, kayak makanan favoritnya apa, kayak gitulah. Ya, Bu Nila adalah dosen pembimbing akademik yang mantau progres gue dalam menyelesaikan kuliah sampai lulus. Ya, gue adalah salah satunya ya. Tentunya banyak mahasiswa lain juga dipegang dia. Ya, waktu awal biasa-biasa aja. Gue hanya berpendapat bahwa Bu Nila orangnya yang hangat. Gue pun banyak berkonsultasi soal gimana memenuhi poin di luar akademik. Kalau ikut atau nggak ikut organisasi kampus. Karena kayak itu tuh nilainya juga harus ada sebagai syarat kelulusan secara well rounded gitulah. Pada saat itu gue males ikut organisasi karena ya menurut gue kalau di Indo tuh banyak ngobrol ngalor ngidul sebelum masuk ke intinya, and I'm not in that kind of age and I'm not in that kind of mood. Titik. Ya walaupun gue udah apply tapi ya not my appetite. Kalau bisa gue pengen yang kayak model dine and dash, bye, datang terus goodbye. At the end gue nggak ikut organisasi tapi ikut ke pengurusan sementara ya, atau jadi peserta event ya kan. Event tuh ada kepengurusannya dan itu kan cuman short term gitu kan. Gue suka ikut yang itu. Terus and then our relationship mulai blossoming ketika gue jualan gorengan karena harus kumpulin uang untuk event prodi. Makanya gue berkelompok dan gue lagi in charge buat
navigate jualan kelompok gue. Ya, event prodi ini dilakukan kalau ada angkatan baru, dan saat itu gue jadi angkatan baru itu. Jualan gue tuh harus habis, tapi masih ada beberapa. Akhirnya gue memberanikan diri keliling ke kantor dosen dan administrasi nawarin gorengan gue. FYI, gue bikin gorengan itu sendiri, potong-potong bannya malam sebelum tidur. Ya, nggak hanya potong-potong, gue juga ngulek bumbunya. Terus jam 3 paginya gue bangun buat goreng dan packing semuanya. Paginya gue ngejar Transjakarta bawa dagangan gorengan gue. Ya, saat itu gue emang lagi getol-getolnya naik Transjakarta. Support our public transportation gitu kan. Ya, dosen-dosen dan staff amazed dan impressed karena gue bikin sendiri, dan mereka bilang rasanya homey, kayak gorengan zaman dulu ya, termasuk juga Bunila. Terus selama gue kuliah di situ ada waktu dimana gue butuh surat pernyataan kalau gue lagi urus visa ke luar negeri, ya, yang menyatakan bahwa gue adalah mahasiswa di situ, ya, surat pengantar gitulah. Tentu gue harus izin dengan Bunila dulu untuk surat pengantarnya, baru nanti masuk ke kantor admin nanti di ACC oleh dekan. Terus dari situlah kita jadi banyak cerita pengalaman Bunila di luar negeri, terus pengalaman gue di luar negeri. Gue juga jadi perwakilan temen gue untuk urus pendaftaran matkul semester selanjutnya dan izin kuliahnya. Jadi gue tambah banyak banget ngobrol sama Bunila. Terus Bunila juga ngobrol tentang mahasiswa kewarganegaraan asing yang bermasalah ke gue. Bukan bermasalah kayak urusan administratifnya ya, tapi lebih masalah ke si orangnya, si mahasiswanya ini. Kayak dia tuh mau ngelanjutin atau enggak, karena kayak effortnya tuh enggak total gitu. Ya, akhirnya gue berdiskusi sama Bunila, tukar pikiran, dan gue juga coba gue jadi delegasinya Bunila untuk mencoba berbicara kepada mahasiswa tersebut. Ya, at the end gue jadinya voluntarily jadi asisten Bunila kalau gue lagi nggak sibuk. Dari situ gue juga dapet beberapa project dan kenal beberapa dosen sampai lektor yang bukan pengajar gue. Karena gue kayak maybe most of the time ngintilin Bunila. Karena gue diajak ya, gue bukan sengaja ngintilin. Gue juga jadi kenal beberapa alumni dan mahasiswa di atas angkatan gue karena banyak bantu Bunila di mejanya. Tentunya gue juga akhirnya pernah bertemu sama suaminya Bunila 2 kali. Gue juga banyak cerita tentang kucing gue, hubungan gue dengan orang tua, hubungan gue dengan lawan jenis, sampai spiritual dan supranatural kayak hampir semuanya deh. Selama gue menjadi murid, gue belum pernah tuh ya punya
pengalaman deket banget sama guru ya, maksudnya di sini dosen, sampai segitunya. And despite my whirlwind mental health, ya, gue terhibur dengan sosok ibu ya, yang bisa dibilang itu ibu kedua gue selain my maternal mother. Selalu membuat gue nyaman, adem, dan berasa ditimang, not literal, but you know lah. Setelah gue pikir-pikir, di saat kita pikir tuh kita lagi gak baik-baik aja, ternyata tuh Tuhan selalu aja buat penyeimbangnya. Dan ya pasti lo, gue sadarnya tuh belakangan. Karena waktu itu otak kita atau perasaan kita gak nyampe ke situ. Gue selalu mencoba bawain Bunila oleh-oleh kalau gue lagi ke luar negeri, dan selalu diterima dengan baik, di-keep, dipajang dan dimakan. Banyak momen-momen sama Bunila makan siang di luar bareng, pernah sekamar bareng pas conference, pernah ke undangan bareng, dan juga jalan bareng deket-deket kampus. Dan semua itu ya sekarang gak bisa diulang lagi. Semua itu hanya kenangan. Semua itu sekarang menjadi memori bank di otak gue atau di sanubari gue. Sebenarnya ngobrol heart to heart dengan respon yang understanding, tapi juga firm tuh lebih dari sekedar dipeluk physically bagi gue. Kayak jarang banget gak sih ada ibu yang kayak gitu. For me, rata-rata responnya tuh pasti defensif karena lebih fokus ke masalahnya, bukan ke subjeknya, orangnya. Mungkin kalian berpendapat ya jelas lah, kan dia guru jadi udah tau lah angle-anglenya. Kan murid gak lu doang, udah banyak pengalamannya. Ya tentu aja eksekusi teori mah bisa-bisa aja, tapi tentu aja kita bisa ngerasain saat orang tuh benar-benar menunjukkan that kind of gesture dari hati atau cuman kayak robot aja. The level of care-nya Bunila tuh benar-benar kayak ibu yang selama ini gue pingin dan gue dapet darinya. Ya, Tuhan fulfill my wish through Bunila. Darinya gue jadi bisa mengevaluasi lebih baik lagi gimana gue harus berpikir, gimana gue harus bersikap, dan gimana gue harus melihat diri gue sendiri. Gue emang gak banyak dapet kelasnya selama kuliah, cuma beberapa aja. Tapi gue bersyukur gue bisa banyak spending time dengannya, mengobati inner child gue dari waktu ke waktu. Terima kasih Bunila, ku sayang, telah hadir di hidupku, menyirami my inner child tentang kasih ibu yang begitu lembut, yang gak harus selalu melulu physical touch, tapi itu pelukannya terasa sampai ke hati. Kalau misalnya in my family ada istilah godmother, I definitely choose you as my godmother. Kalau kalian, apakah
punya sosok ibu seperti sosok ibu atau ibu kedua dalam hidup kalian. Sosok ibu yang seperti apa sih yang bikin kalian tuh kangen? Sampai ketemu di konten sebulan sekali selanjutnya. Happy holidays, karena emang rata-rata lu pada liburan kan, walaupun merayakan atau tidak merayakan. So happy holidays is the best phrase of all, and see you next year. Terima kasih diriku sudah bisa konsisten sampai tutup tahun 2024. Bye.